Yo, Syutora Podcast. Balik lagi di Studio Wangko Centro Campo Liga Italia. Kita mah zaman SMP, zaman SCTV. SD. baru pindah ke SCTV sih. Iya, dari CTI kan dulunya. Masih liga terbaik tuh. Asli. TV masih box. Masih box Belum tabung. Betul. Si tabung. Kalian kayaknya udah nggak ada yang ngalamin tuh kita tabung. Iya. Si tabung. Zilenial mah nggak ngalamin. Zilenial. Bijil udah flat screen ya. Flat screen. Ya udah, pokoknya kembali lagi sama kita Di di Syutora Podcast. Ada podcast. Sebelum kita mulai ya, Apa? Oh iya benar-benar. Bung Arya mau ngingetin apa nih? Hah? Mau ngingetin apa? jangan lupa Apa? subscribe Yo, channel ini. Udah bener kan? Bener. Jangan lupa share ke teman-teman kalian yang suka sepak bola. Terutama nih kita bakal ngebahas Liga Italia juga nih, yang suka Liga Italia nih. Kan Yoi. banyak nih di Indonesia nih kan, terutama Ya. nih. Generasi kita ke atas ya. Iya, generasi Generasi nih. Arurang teh geus om-om sih ya. Emang. Emang. Mang. Mang. Iya, teh. Tahun Iya. depan jadi dragon semua kan? Dragon tuh. Kepala 3. Oh. Naga kepala 3. Iya. Nyakeun we. Oke teman-teman, kan kemarin kita udah ngebahas IPL Power Ranking ya. Ya. Ada 6 klub yang kita bahas juga. La Liga udah ya. La Liga nanti tunggu aja, belum rilis ya per Belum hari ini ya. rilis hari ini. Tunggu aja, nanti ada La Liga Power Ranking juga. Sekarang giliran Serie A Power Ranking. Seri A. Mungkin ini yang terakhir ya, Power Ranking terakhir Iya ya. terakhir lah, terakhir. karena Lingkuan, terus Bundesliga kayaknya Cuma satu tim. 2 tim lah. Satu. Lah. Iya. Cuma nggak rame. Ya, Ya, Liga untuk- Indonesia juga ngapain ya? Nggak ngafal juga sih. Udah mulai juga lah. Udah Liga mulai ya Indonesia udah. mah Oke. gitu. Oke. Ya berarti Serie A menarik nih. Liganya Bung Elmi. Iya. Liganya Bung Elmi. Mumpung liganya Bung Elmi, mulainya dari klub Bung Elmi dulu aja deh. Boleh. AC Milan. Air conditioner Milan. Bukan Scudetto, Scudetti ya. Scudetti. Scudetti. Kenapa Scudetti? Hayang. Scudetto mah gelarna Scudetti teh. Yang punya gelar. Iya. ya. Oh milik. Heeh. Koma S. Iya. Ya, mulai Oke, aja. formatnya masih sama lah ya. Ya, dari transfer dulu kita. Dari Mulai. transfer. Ya. AC Milan gimana sih? Wah, Bung Elmi banyak. coba ambil Banyak alih lah. tapi hari ini gitu lah. doang apa? Kan outnya ada Casey out. Ya, Kan? Casey out. Terus Casey out. Mm-mm. Udah Casey out doang sih. Mana sih? Alessio Romagnoli kan lu Romagnoli bilang. ya, Romagnoli mah kaptennya. udahlah nggak penting lah itu mah. Udah. Nggak penting ngapain tapi. Kapten dari bangku cadangan doang dia mah. iya. Yang masuk aja lah langsung lah. Ke transfernya teh siapa aja berarti yang paling pertama sebenarnya kalau dari yang musim ini doang ya. Iya. Dari Divock Origi tuh. Oh iya benar, yang udah Free jadi transfer dari Liverpool ya. Ya, udah rame santer diberitakan dari musim masih berjalan musim lalu itu Divock Origi. Iya. Terus terakhir tuh siapa? Charles De Ketelaere. Deketeler. Deketeler. Bener macana Kayak confirm Deketeler. Itu orang nggak ada yang aja di Instagram gitu. Anjir ini naon kumaha angger ini sebenarnya nyaho kita ngarti kene anjing. Pakai Google Translate itu. Angger mau bisa tuh rasa lagi. Begitu kan Bener deh. Charles lah kita sebut Ya, Charles lah. de Ketelaere itu pemain muda dari Belgia ya. Iya. Dibeli dari klub Dari Brugge. klub Brugge. Itu posisinya Attacking midfielder atau sayap bisa dia. oke. Ya jadi berarti AC Milan tadi untuk transfer yang paling major sampai hari ini ya. Iya, itu. Tanggal 8 Agustus baru Divock Origi sama Charles Charles de de Ketelaere. Ketelaere. Ini Walaupun ada apa kan? Florenzi juga. Itu sisanya pemain iya. gitu doang. Florenzi teh bukannya memang dipinjemin ke Milan ya? musim lalu? Dipinjemin terus dipermanenin. Oh. Terus yang dipermanenin lagi tuh Junior Mesias. Oh iya. Dipermanenin. Ibra perpanjang 1 tahun. Udah. Zlatan. Zlatan. Berarti yang kita nilai mah dari dua Major aja lah. Iya, dua Iya, major karena aja. yang lainnya kan udah pernah main juga sebelumnya. Nah gimana tuh, silahkan Divock Origi dari lu dulu deh. Divock Origi sebenarnya sih kayaknya sih nggak tahu ya, nggak ngelihat main juga pas season tuh. Buat Milannya lah gitu, apakah Buat memang Milannya akan memberikan perubahan, peningkatan gitu kan. Kita sama-sama tahu Ibrahimovic walaupun perpanjang kontrak kan cedera nih, Iya. cukup panjang nih. Iya.
Nah, gimana, apakah Origi bisa menambal atau ujung-ujungnya Giroud lagi? Justru mungkin Origi tuh ngasih opsi ya buat, karena mungkin lebih ya agak cenderung lebih muda dan bakal lebih banyak nyari ruang tuh dibandingin Giroud atau Ibra. Jadi mungkin masuknya Origi itu ngasih opsi buat Pioli buat di lini serang, atau mungkin nanti kayak masukin jadi 2 striker, kita nggak tahu juga. Karena ya itu Pioli kan nggak seneng coba-coba sebenarnya, cuman kalau udah kedesak baru dia nyoba-nyoba. Aneh kan, bodoh. Tapi untuk juara. Bodoh juara. Yoi. Iya. Itu. Berarti nilainya Ya karena belum ngelihat juga di pramusim mainnya Origi kayak gimana, 7,5 lah. Gua Karena ngeliat ngasih opsi. di Premier League aja gak pernah. gue tuh mau nanya ke lu kayak, ini kita nilai nggak gitu? Ya itu makanya gue siapa? Iya. Tapi kalau jadi gimana, ngasih nilai nggak? Enggak, gue mah. Enggak ya. Enggak, udahlah. Kalau gue sih masih lah, maksudnya memang ya Origi di Liverpool jarang banget main ya gitu ya. Itu maksud gue. Tapi konteksnya kalau gue nilainya gini, buat Milannya lah. Kalau buat Milannya pasti oke ya sebenarnya. Ya, tadi dengan poin dari Bung Elmi yang pasti lebih tahu, memberi opsi tadi kan untuk selain Oliver Giroud, apalagi Ibra cedera gitu. Mungkin bisa memberi warna yang berbeda atau bahkan taktik, mengebuat Pioli jadi bisa mengaplikasikan taktik yang berbeda. Atas itunya gue kasih nilai 6,5. 6,5 ya? 6,5. Karena ya secara produktivitas gak bisa dinilai buat adalah starter. Iya gitu kan, memang kita harus ngelihat gitu, harus ngelihat dulu, menunggu let's see gimana sepak terjangnya gitu. Tapi untuk transfer ini ya bisa dibilang Origi ini mampu memberikan efek ya. Semoga ya. Iya, jadi kan kalau kayak gini lah contohnya di power ranking sebelumnya waktu IPL, transfernya itu kita udah kebayang lah. Ini bakal gini. Gitu. Ada track record di klub sebelumnya yang bisa kita pertimbangkan. Jadi faktor untuk nilai ketika Origi memang agak susah. Iya, gitu. betul. Ya, disebut super sub cult lah ya, buat cult hero lah buat Liverpoolian pasti Origi. Mengenai yang golnya di Barcelona itu loh, yang lawan Barcelona menit-menit terakhir. Dan beberapa kali Origi mencetak gol krusial buat Liverpool. Tapi itu kan sampelnya sedikit gitu. Jadi gak bisa terlalu, ini orang bakal pengaruh gede nih. Ya memang harus dilihat, harus ditunggu. Betul. Gitu. Ya mungkin bisa berguna di cup kali ya. Mungkin di Copa. Di Jadi tadi berapa? Sorry, review. 7,5, 6,5, 7 berarti ya. Ya 7. Nah, gue strip aja berarti. Sip. Next. Siapa nih? Charles De Ketelaere. Ketelaere. Itu dari Belgia, umur 21. Striker ya? Attacking midfielder. Oh, AM. Gua ngelihatnya di Footmob tuh di Footmob tuh left winger. Ya, karena di left winger yang nggak mungkin keganti kan di Milan. Leao. Nah, itu. Jadi kalau nggak di tengah, di kanan tuh paling positif. Cuman kemarin sih sering lihat banyak di tengah sama kanan. Emang tengah sama kanan. AMC berarti, iya. Jadi AMC. Iya. Tidak AMC karena kan musim lalu Brahim kurang nembak. Ya makanya Casey lu bilang sempat Iya. emergency attacking midfielder gitu kan. By the way, Brahim tuh masih minjem ya? Dari permanen nih. Udah permanen. Dari musim lalu. Musim lalu udah permanen. Gue soalnya kemarin lihat di Footmob Brahim Diaz on loan kene. Oh enggak, udah permanen. Baliknya 2023. 2023. Oh, bisa. Balik Madridnya 2023. Mungkin loannya 2 tahun berarti. Asal udah dipermanenin tapi ya. Tapi iya rasanya ya, nggak tahu sih. Oke. Gimana? De Ketelaere silahkan. De Ketelaere di klub Brugge-nya kunci ya sebenarnya. Kuncian walaupun nggak pernah nonton. Klub Brugge kumaha ulinanya. Iya. Klub Brugge dia udah main 90 kali di klub Brugge, nyetak 19 gol. Dan udah dipanggil juga ke timnas Belgia sebanyak 8 kali nih. Senior dan udah nyetak 1 gol. Denger ya? Nah, itu kan. Ini anak-anak rambut masih emo gitu. Iya. Gitu kan? Iya, masih gitu. Nah, gimana nih menurut Bung Elmi? Karena
Origi aja yang sebelumnya di Liverpool kita rada-rada gimana ya? Kalau ini- raba-raba. Kalau ini udah main dia udah kelihatan lah di pramusim bagus dia mainnya. Origi memang belum. Main teh sedikit dikit lah. Hmm. Masih lebih banyak si Giroud main lumayan ge. Oke, gimana deket? Nah, Olive si Keteler Giroud. itu tuh pokoknya yang di pre-season terakhir itu nggak ini ya, tertutup tapi pre-seasonnya. Dia hat trick tuh. Wow, Hat trick si Keteler. Tapi lawan apa dulu nih, Bro? Non Pegileano lah pokoknya mah. Itu tim mana semi pro. Kayaknya semi pro ini. Parmigiano ya. Parmigiano. Keju. Oke. Tapi ya lumayan lah, maksudnya udah dan ya itu juga karena Milan dari sebenarnya kalau dilihat dari cara mainnya musim lalu tuh emang udah pure dari kiri doang. Nggak ada dengan banget. Rafael Leao Iya, ya. dengan Rafael dan Theo Hernandez udah dua doang itu tuh. Sekarang tuh ada warna Sekarang- baru ya. Sekarang mungkin ada lebih banyak opsi, bisa dari tengah, bisa dari kanan gitu. Iya. Dan lebih jadi ke musuh pun harus ngasih Rasa takut. rasa takut. Jadi wah nggak cuma dari Leao doang nih. Sekarang betul. ada Ada. threat lain ya. Iya, gitu. Dan Berarti Rafael kasihan ya musim lalu sebenarnya ya. Kenapa kasihan? Berjibaku dong berarti kan. makanya Oh, iya, jadi iya tuh. MVP Serie A kan. Iya benar juga. Iya. Rafael Oke, Leao. berarti De Ketelaere jadi bakal jadi sayap kiri atau sayap kanan nih jadi? Kalau Dari Keteler pramusim, sih pramusimnya tertutup kayaknya bakal main lebih banyak ya. Bakal di AMC. Bener di tengah jadinya. Di belakang Iya, Giroud. Iya. Belakang Giroud Di banget. belakang Giroud atau di belakang Ibra atau di belakang Origi, nggak tahu siapa nanti yang jadi starter. Iya. Itu dan tapi mungkin ngelihat juga ya, kalau Brahim Diaznya ternyata mainnya Perform. jadi bagus. Mungkin dia malah ke kanan. Mungkin dia malah ke kanan. Jadi tercapai peningkatan tadi ya yang lu bilang di kiri yang jelas-jelas udah perform dari musim lalu, Iya. sekarang ada suntikan dari kanannya. dari kanan lewat Yoi. De Ketelaere gitu ya. Yoi. Oke, kalau nilai gue serahkan ke Bung Elmi Bang karena Helmi karena gua sama Razan mah pasti Nggak strip. tahu. nggak Iya, tahu pasti strip. siapa. Pasti strip. Sebenarnya ya sama sih, maksudnya nggak merhatiin banget ya, cuman kalau ya preseason nggak bisa dinilai juga sih sebenarnya, cuman ya 7 dulu lah 7. karena masih muda, kita nggak tahu Investasi. Contohnya Investasi. podcast menghargai investasi. Iya. jangka panjang. Ya, gitu. oke. Karena ya Karena kita pemain FF. dan kita selalu pakai tim pemain muda ya kalau di FPL. Iya. Umur Dan 25 udah tua. Iya, dan karena itu juga jadi Milan salah satu tim yang average age-nya paling muda jadinya. Dengan Zlatan yang udah 40 ya. Walaupun ada Zlatan dengan umur 40 dan Giroud yang udah tua dan Kier yang udah tua, tapi musim lalu aja dia peringkat 2 apa? Average paling muda tuh. Nah, Masih ini lebih tambah tua lagi Inter nih. ya? Inter masih lebih tua. Oke. Dan ini ditambah lagi suntikan pemain muda, siapa tahu bisa jadi itu apa kuncian pemain Itu, muda. itu. Kuncian Milan buat masa depan juga nih. Masa ya depan. kan? Gitu. Oke, berarti untuk transfer gua rasa cukup. Tutup Cukup ya. dulu. Aman lah Langsung ke transfer mah. taktik ya berarti ya. Pre-season Oh, dulu. pre-season. Pre-season dulu nih. Gimana nih? Lawan apa aja sih AC Jadi, Milan? pertama nih lawan FC Köln. Köln ya, Köln, Jerman. Dia menang 2-1. Oh, itu yang ini yang pertandingannya pemain FC Köln pakai kamera di sininya. Jadi kayak Oh ya pertama kali ini yang nyobain katanya buat percobaan di Qatar katanya ya. Iya, first person jadi ada kamera di pemainnya Köln Oh, masing-masing. itu Dir, gila mantep sih. juga Udah sih. begitu Memang terus bagus. dia nggak ini ya nggak banyak Nggak shake, nggak shaking ya. Iya, nggak apa bergetar gitu ya, Iya. nggak dengan lari. Itu ada tuh klipnya di Twitter gue Oh, iya? lihat. Ya kan Köln tuh Ngegolinnya. ngegolinnya corner kalau nggak salah. hmm. Nah itu diliatin banget dari point of view pemain yang Iya. itu tuh. Mantap Pemain juga Köln, ya. Jadi jarak deket tes gitu. Itu kan sangat membantu ya. Iya, Ya itu iya, main iya. Intermezzo lah. Iya, Trivia aja trivia. Nanti trivia. bakal dipakai di Qatar gitu ya. Cuman yang bakal jadi semakin menarik ya. Jadi Iya, nanti betul, kalau kita betul, nonton betul, bola betul, tuh ya. betul, betul, Siapa betul. tahu jadi standar ke depannya. Betul. Ya, Oke, lanjut. Di situ Giroud tuh 2 gol. Hmm. Dan ya itu tadi Origi belum menunjukkan Tajinya ya. mukanya, belum absen dia di situ malah. Di Köln mah belum datang, bahkan belum ini ya, resmi kayaknya. belum nongkrong Belum nongkrong kayaknya. Masih medis-medis paling. medis. Nah, selanjutnya nih lawan Zalaegerszegi. Inggris tah. Zalaegerszegi. Tapi kalah ya. Tapi kalah. Kan?
Itu kalah 3-2. Di situ ya sama lah, maksudnya masih nyoba-nyoba juga mungkin ya. Ya nyari match fitness. Nyari match fitness kan. gitu-gitu Ya, juga. pemain-pemainnya. Nextnya ada yang menarik Nextnya, ya? nah ini nih lawan Wolfsburg. Menarik nih, menang 5-0. 5-0. 5-0 lawan Wolfsburg. Waduh. Yang nyetak golnya beda-beda 5 banyak lah, liar ya. Pokoknya mah. Dan di situ yang uniknya strikernya ditaruhnya Ante Rebic. Bukan Giroud, bukan Origi, bukan Lazetic, bukan Ibra, tapi Ante Rebic. Masih Benar. ada ya itu. Masih ada yang sebenarnya emang dia tuh kalau musim lalu nggak cedera tuh mungkin akan lebih banyak main tuh. Cuman Gua karena dulu cedera. di EFM tuh Ante Rebic nggak pernah kebeli tuh. Kenapa tuh? Maksudnya? Ya mahal aja selalu gitu. Dulu tuh pilihannya kan ada Ante Rebic, ada Luka Jovic kan. Oh iya dari Kroasia ya. Yang lebih bisa dibeli tuh Jovic. Ah, Ini tuh mahal Ante Rebic tuh. Oh, tapi pada kenyataannya malah kurang ini ya. Iya. Terakhir notice Rebic di Frankfurt tuh sebelum dibeli Iya, Milan. sebelum dibeli Milan. Sempet di loan balik ya kalau nggak salah ya. Sempet di loan balik, Ah, cuman habis itu balik lagi sini. oke lanjut. Oh. Lanjut. Memang tuh ya lumayan lah 5-0. Terus lawan Marseille menang 2-0 juga tuh. Marseille. Lawan Marseille. Hmm. Marseille di situ Giroud ngegolin sama itu Messi. As. Iya, oke. Mesias. Junior Ya di Mesias. situ Junior Mesias dan ya masih sama sih untuk komposisi pemain masih sama lah kayak udah mulai nurunin pemain inti yang musim lalu. Ya, oke. Oke. Itu terus Langsung sambungin aja ya. iya abis itu lawan Vicenza nih yang praseason terbuka terakhir nih. Terbuka. Terbuka menang 6-1 dia di situ sama lah yang golin beda-beda. Milan mah nggak punya striker yang golin 3 gitu, golin 7 dan di situ Sah kalau kan 7. di situ balik lagi Rebic jadiin starter dan nggak diganti sama sekali malah. 90 Dia ngegolin menit. 2 ya, ngegolin 2 di situ Ante Rebic. Jadi ya itu tadi selain nanti ada Origi mungkin makin banyak juga tuh bisa jadi Rebic, bisa jadi Giroud, Zlatan mah mau alah jika Tapi bentar, Zlatan tuh nganker ngabalangkeun meja we lamun Scudetto anjing. Zlatan tuh masih ini ya, masih cedera ya? Cederanya panjang. Cederanya panjang, cuman ya itu 6 bulan lah iya. kayaknya. Karena kemarin aja separuh musim itu sebenarnya dia pas main pun dia tetap masih cedera gitu. Pakai painkiller. Pakai painkiller. Oh maksain. Maksain. Jadi sekarang diputuskan untuk operasi Iya. tapi 6 bulan. ya tapi harus absen gitu. Harus absen dia. Oke, Itu jadi dari preseason ya. Dan langsung aja kali ke taktik ya. Iya, Oke, iya. Dari kiper Kalau taktik sih kiper pasti McMahon. Mignon ya. Emang itu Maignan. cara ngomongnya gitu, Maignan. McMahon. Mignon. Menyo. Formasi 4-2-3-1 ya. 4-2-3-1 Milan. Biasanya Oke. Prancis ya? Prancis McMahon. Prancis kan kalau biasa kalau belakangnya N jadi eng. McMahon. Biasanya. Ya. Mainyong. Oke, itu mah gak tergantikan ya. Nggak tergantikan Dan, kemarin kiper terbaik Serie A. ya, jadi Dan faktor kunci lah. Faktor kunci juga Milan jadi Scudetto tuh. Siapa yang sangka ditinggal Gigi Donnarumma malah Juara. Scudetto. juara. Iya, benar. itu. Benar. Terbaik sih itu salah satu Tuh. transfer Terbaik ya itu. Iya, Oke, back dari Back kanan. kanan. Masih nggak ganti juga vice captain musim lalu, nggak tahu musim ini kapten atau bukan ya. Davide Calabria Oh iya benar. masih itu di kanan. Cadangannya, nah itu Florenzi. cadangannya Florenzi sekarang udah ada Florenzi. Terus tengahnya ini yang menarik tuh back tengahnya Milan. Gimana? Karena musim lalu tuh kan Kjaer cedera tuh. Simon Kjaer. Simon Kjaer. Ya, Kjaer. Denmark. Kjaer, Mujair. Simon Mujair. Nah, jadi yang asalnya back kanan dijadiin back tengah tuh Pierre Kalulu. Oke. Kalulu sama Tomori tapi justru malah mantep di Hmm. tengah tuh. Nah ini yang bikin menarik itu Kjaer udah sembuh Apakah Pierre Kalulu akan dikembalikan ke ke posisi kanan aslinya? atau akan Tetap ada di tengah? ya di tengah banyak rotasi. Yang pasti kan kalau Tomori susah keganti lah. Ya, cadangannya Mattia Gabbia Ya cadangannya Mattia Romagnoli Gabbia. kemana? Kan Calazio Oh. dilepas. Musim ini ya, musim ini awal musim ini. Oke. Itu di tengah. Kalau Tapi utama mah berarti Tomori aja ya. Iya. Pasangannya Duanya lagi itu random lah. bisa Kjaer, bisa Eh. Kalulu tadi. Jika nama sweet, namun itu koin lah sama Sweet. tas koin we jika na, marane tas koin we gitu.
Oke, back kiri. Ke kiri sama itu juga Theo akan ya, ganti. Theo ya. Theo itu kunci lah. Pemain Theo. kunci. Pemain Iya. kunci buangan Mahagung Real Madrid Buang juga ya. ganti, yoi. Cadangannya siapa sih? Ada Cadangannya ada Fide Balotore siapa lah Oh, nggak jelas. Fode Balo. Iya, tahu lah itu ya. Warna unggal ulin di kanan pasti keserang jadi Iya. Nah itu ada Fide Balotore lah di kiri. Udah Masuk paling ke back mah itu udah. Mm-mm. Masuk ke tengah di Bentar, ini 4-2 3-1. 3-1 ya berarti Iya. ya. Karena ada AMC kan tadi ya. Oke. Lanjut 2. Dua nih DM-nya nih. DM-nya juga ada peninggal Casey tapi karena Casey juga kemarin separuh musim terakhir udah jarang jadi DM. Nggak keganti juga nih kayaknya nih. Ada Tonali yang dari musim lalu emang bagus juga tuh sama Benacer tetap. Ismail Benacer. Oh iya, Aljazair ya. Yoi, Aljazair. Aljazair. Iya. Nah, itu juga kayaknya belum keganti deh. Cadangannya paling ya itu, Bakayoko. Anjir, Chelsea. Oh. Timo nih Bakayoko. Timo Wane. Nah, teuing kumaha ngomong lagi anjing. Oh iya, masih ada ya. Dia. Masih ada dia. Banyak nama-nama yang nggak asing tapi Iya. oh si Tapi iya sempat nih hilang dia. ya. Nama-nama asing yang sempat hilang. Itu ada ya paling Bakayoko, cadangannya sama Rade Krunic. Oh iya, Rade Krunic. Itu Sassuolo ya, ex Sassuolo ya. Ex Sassuolo dulu Rade Krunic. Oke. Paling itu dari DMC-nya mungkin Tonali yang bakal ngegantiin ini ya perannya Casey. Holding midfielder. Hold atau box to box malah. Oh, oke. Iya. Oh, bukan deep lying ya Tonali itu justru ya. Bukan, karena digadang-gadang Pirlo nih. Iya, next Pirlo Next gitu. Pirlo, mungkin next Pirlo karena kasepnya sarua. Anjir. Tapi Pada kalau kenyataannya enggak ya. Kenyataannya- Gaya main Oh, Kasep berarti kenyataannya. Kasep. Oh, Kasep. kenyataannya cara mainnya beda. cenderung lebih mirip Gattuso cuman punya teknik, Punya visi, punya visi, teknik. punya passing, punya apa. Kan kalau Gattuso cuma tujar-tejar hajar wae. Iya. Nah, ini lebih punya Rino Gattuso. lebih punya teknik lah dia. Makanya karena dia sendiri pun ngomong, saya sebenarnya nggak mau disamain sama Pirlo. Iya. Saya idola saya itu Gattuso katanya. Kata dia gitu. Nomor punggungnya juga nomor Punggungnya Gattuso. nomor Gattuso. Iya. 8 mantap. 8 mantap. Yo, Oke, tadi jadi dua DM ya. Dua lebih DM. belakang ya. Iya, lebih Oke. belakang itu. Tiga ini apa attacking midfielder. 3 attacking midfielder dari kanan. Mungkin yang bakal nggak tahu ya karena Kataler kita belum tahu bakal main di mana. Yang bakal jadi starter bakal Mesias. Oh, ini bentar. Nah, ini dari tadi Mesias. Ini teh yang dipinjem dari klub kecil dan udah agak tua ya junior Iya, Mesias teh. dari Genoa, Bologna, pokoknya teuing naon lah. Iya, orang Brazil ya. Itu dipinjem dan baru dipermanenin musim ini. Permanen musim ini. Terus ya semenjak dipermanenin jadi kunci dan ya bagus juga sebenarnya. Ketika kadang-kadang mentok dari kiri, dari kanannya tiba-tiba ada gitu. Iya, Mesias iya, itu. Adaan. Ada Anas, Etik mah, Pempe. dan cadangannya mungkin masih ada Selmaker. Selmakers ya. Alexis Selmaker. Belgia juga kan itu? Belgia juga. Iya. Belgia juga dia. Terus di tengahnya Brahim sama tadi Charles de Ketelaere. Iya. Itu nggak tahu siapa yang bakal main. Terus di kirinya Leao. Iya. Cadangannya Ante Rebic sebenarnya. Iya, benar. Rebic Iya, itu biasanya bukan AML kan gitu. Iya, Iya. benar. Rebic itu AML tadi FC soalnya. Iya. tadi disebut Bung Elmi beberapa kali pas friendly jadi striker itu agak jadi striker sekarang gitu. Tahu gua waktu di Frankfurt juga ada Dari AML kiri gitu kan, iya. Itu makanya karena mungkin nggak punya opsi lagi mungkin di depannya. Masih bingung lah. Angga Rebic tuh kalau dulu gue lihat statnya memang finishingnya oke sih sebenarnya. Ya, kemarin juga ngegolin lumayan lah musim lalu kalau nggak cedera tuh kayaknya bakal justru lebih banyak Rebic daripada Giroud ya. Iya. Gitu. Cuman ya itulah di kiri ya udah tadi langsung ke striker ya udah tadi sebutin lah. Iya. Giroud, Banyak Ibra, pilihannya. ya Origi, udah. Lazetic. Teuing juga nama dipinjemkeun kayak jeung Oke. Paling Taktik itu. udah nih. Taktik udah, preseason udah, transfer udah, plus minus berarti ya. Gimana dengan adanya pembaharuan ya? Plus minus. Naonnya? Plusna. Ya plusnya ya tadi belum banyak plusnya sih sebenarnya. Nah itu gue Kalau dibandingin musim lalu ya. Gue juga mau ngomong gitu sih ya. Iya. Maksudnya Kalau dibandingin musim lalu ya, Gelagatnya teh plusnya tuh stagnan gitu. masih belum ada banyak plusnya gitu. Jadi
paling ya itu tadi nambah daya gedor di sisi lain selain kiri. Ya, mengurangi ketergantungan dari sektor kiri. Iya, mengurangi ketergantungan dari sektor kiri, terus Peremajaan di sektor kanan dan tengah. iya, peremajaan di sisi sektor lain. Terus ya itu sih paling kalau plusnya. Kalau gua ya, ini dari gua nih. Tadi tuh mau ngomong kalau plusnya AC Milan mah murni Stefano Pioli. Iya, cuma karena- ya pasti karena si pelatihnya. Enggak, karena secara squad ya musim lalu bisa Scudetto tuh luar biasa. Iya, gitu. gelo. Lebih ke goblok internya kalau gua masih gitu. Kepleset internya ini mah. Tapi kan berarti juga itu karena kemampuan Pioli meracik tim Iya. dan Dengan apa yang dia punya. ya dan ditambah menjaga konsistensi gitu, Ya, konsistensi squad. betul. Belum dengan badai cedera tadi Kjaer, Ya. gitu Rebic gitu kan. Apa namanya? Apa tuh? Keputusan-keputusan kayak narik Pierre Kalulu ke tengah gitu kan, itu Iya, itu kan hal-hal yang kayak Frank Kessie jadi AMC gitu Iya, kan, itu kan menarik kalau gitu. bukan Pioli Nggak gitu, nggak akan nggak kejadian gitu, gitu iya. kan. Harusnya yang pelatih MU cocok. Nah, jangan dulu bahas ke sana. Dan emang secara konsistensi Pioli salah satu pelatih paling konsisten semenjak dia di sebelumnya itu dari mana ya? Lupa itulah. Ya dia banyak melatih. Iya, dan 3 musim terakhir di Milan, 10 pertandingan terakhir Milan nggak pernah kalah. Dia Pioli itu. Jadi ya kalau dari gua sih plusnya Milan ya. Ini mah mau kita plus minus ini aja lah ya, summary General aja aja, semuanya ya. Iya. Plus minus mah Paolo Maldini dan Stefano Pioli. Iya, Maldini betul. sebagai direktur dan Pioli Sebagai pelatih gitu. Iya. Wah, Kayak dapet gitu loh karena chemistry-nya. skuadnya tuh bahkan sama Juventus aja ya, kalau kita bicara di atas kertas masih mending Juventus jauh Iya, lagi. iyalah. Sama Napoli, sama Roma lah. Iya, Ya, iya, kalau iya. apalagi kalau sama kita- Roma masih sama nah, gitu. Itu kalau di gua tuh minusnya di situ. Ini gelagat transfernya Tidak meyakinkan. kompetitor tuh lebih meyakinkan dari ini. Oh gitu. iya, Milannya tidak meyakinkan. Iya. gitu Ya, ya. itu setuju sih. Kalau itu setuju banget sih. Karena ya sebenarnya kan targetnya banyak tuh kemarin. Iya. Renato Sanchez, Iya. Bremer, Botman. Iya, iya. Contoh Sancheznya malah ke PSG ya. Tapi PSG. semuanya kayak yang lain gitu. Baru kemarin yang dapat satu doang kan, Kateler doang. Iya, iya, iya. Itu doang. Itu kalau kata gue sih ya minusnya itu kompetitor lain lebih bergelagat, dia sendiri kurang ini lah, maksudnya kayak nambal-nambal yang kurang apa Iya, baru bukan menambal tuh dengan yang muda kan kemarin ya Iya. siapa dekat teler tadi ya. Kateler itu ya. Nah, bukan sama yang matang lagi gitu maksudnya. Ya belum Maksudnya- teruji lah. Iya itu Ya, betul. Ini bisa jadi bagus, bisa jadi gambling sebenarnya. Sebenarnya gambling sih. Ya kayak gitu. Resikonya lebih besar. Resikonya lebih besar gitu Iya. sebenarnya. Iya. Tapi ya kita lihat aja lah Ya, nanti kita gimana lihat di aja. Serie A Liga Italia. Gue nambahin dikit minusnya terakhir ya, kedalaman skuad. Setuju. Iya, Baru mau itu. ngomong tuh. Baru mau ngomong. Karena kan Milan musim lalu bisa jadi paling konsisten tadi ya. Karena Milan tidak berkompetisi di Eropa. Kompetisi. Iya Liga Eropa ya. Enggak, Champions League. Champion, bro. Segrup sama Liverpool, segrup sama Madrid, Oh iya Atletico. bener ya. Champions Dan- League, sorry. Wah, ini yang gini-gini nih. Yang gini. Sorry Milanisti se-Indonesia, Yang mohon gini maaf nih. ya. Pantesan tim yang didukungnya yang di Liga Inggris nggak masuk. Ini nih, gini nih. Iya. Oh iya berkompetisi ya. Iya, yang segrup sama Liverpool sama Porto sama Atletico. Oh iya. Walaupun langsung tumbang dari dari fase grup. Iya. Nah, itulah oke, pembenaran gua nih. Nah. Tumbang dari fase grup otomatis dari situ bisa switching kan ke Iya, Oke. ganti fokus. Domestik. fokus kita fokus ke Eropa, ke Serie A Iya. gitu kan. Walaupun mereka masih main di Liga Eropa ya. Sampai berapa besar sih? Enggak juga kok. kayaknya. Oh, berarti keempat. Keempat ya. Oh, iya. Karena kan ya kalah lah Nah, pokoknya berarti kan kalah. secara nggak Iya, langsung switch track kan. cuman setengah musim Iya. mereka berkompetisi di Eropa aja. Iya. Bayang kalau misalnya katakanlah Full lah, maksudnya sampai finishnya di peringkat 3 berarti turun kan dari ke Champions Liga League ke Eropa. Europa League. Terus Kjaer cedera, Rebic cedera. Iya. Fokus Ditambah kebantu Serie A tuh. juga gitu kan pasti Udah repot, repot gitu. bakal Jadi repot. sebenarnya musim lalu tertolong dengan blessing in disguise, Betul. tersingkir dari jadwalnya UCL. yang Ya. jadi menjadi tidak padat. Tapi dengan musim depan Nah, gimana nih? nah ini gitu. ada Champions League nih menanti nih. Kan kemarin juga ada. Iya Iya, maksudnya maksudnya
Masa mau gini lagi gitu dengan kan? squad Iya. yang nggak terlalu banyak Mentereng. perubahan, tidak terlalu meyakinkan juga kan Iya, sebenarnya. betul. Apakah masih bisa? Karena nggak mungkin lah ekspektasi sebuah klub apalagi baru juara bakal cuman sama lagi gitu. iya bakal sama lagi atau turun, nggak mungkin, pasti Iya, akan iya. ingin melangkah betul. jauh kan. Minimal kayak misalnya perempat final deh atau Ya, 16 besar semifinal, lah 16 besar sebenarnya gitu. kan. Iya. Yang menarik disimak AC Milan sih di situ ya gitu ya. Betul. Soalnya ya balik lagi ya, kita nggak bosan ngingetin bahwa nanti bakal ada Piala Dunia nih gitu. Winter ya. Winter, apakah mungkin dia nunggu pemain bagus di Piala Dunia ntar gue beli baru di Januari? Enggak sih itu mah. Karena Pioli pun bilang pemilik yang sekarang pelit. Pelit. Iya. Oh, Makanya, karena yang pemilik sekarang tuh dari Amerika tuh Redbird apa ya, punya apa namanya itu. Amerika pelit ya? Dia tuh pelit. Makanya ya udahlah kita menerima aja apa adanya gitu. Pioli itu gitu. Oke. Iya, oke, berarti Key playernya siapa? key player. Key player bakal tetap sih Rafael Leao. Leao. Ya Asli itu mah banget. udah ya nggak sama lah kayak Muhammad Salah di Liverpool. Kalau gua kebalik sih kayaknya. Player to watch-nya Rafael Leao ya berarti. Rafael Leao sama kayak gua ke Vini Ya, waktu ya. di Real Oh, Madrid iya, kemarin, iya, waktu iya, di iya. apa La Liga Power Rank edisi Real Madrid. Ini masih perlu untuk membuktikan ya. Iya, musim lalu oke, MVP-nya Iya, Serie A Serie A. gitu kan. Jadi tulang punggung andalannya Milan gitu Iya. kan. Dengan Ibras nggak terlalu perform segala macam. Tapi bisa nggak dia mengulang, betul. bahkan lebih dari Bahkan harusnya lebih. betul. Musim lalu harus bisa jadi minimum. Mm-mm. Kayak kemarin aja Leao sepak terjangnya kan sampai sempat dirumorkan ke Real Madrid. Iya. Ya. Menurut gua masih belum masuk akal. Kecuali musim ini dia Bertaji ya. meningkatkan lagi permainannya ke level selanjutnya gitu. Betul. Pemain kunci justru Theo Hernandez gitu. Oh iya benar juga ya. Karena ya gue berapa kali sih nggak terlalu sering juga nonton Milan gitu ya, beberapa kali nonton, lihat highlightnya juga. Memang tadi yang Bung Elmi bilang Milan itu cuma dari sektor kiri, itu bener. Ya. Itu bener, itu Iya. kelihatan banget sama mata awam, mata telanjang tuh ini nyerangnya dari sebelah situ gitu, bahwa Theo Hernandez tuh memang Nyawa ya. nyawa. Dan kalau ada yang bilang salah satu back sayap kiri terbaik di Eropa saat ini, di Eropa ya, bukan Ya, dunia, masih masuk akal gitu menurut gua, karena sebesar itu ketergantungan Milan gitu sama Theo. Jadi kalau gua kebalik, tadi Balik. player to watch sama key playernya Oke. gitu ya. Itulah paling lah. Ini tadi. Ya, ya udah lah ya. Prediksinya itu loh. Oh iya benar, Prediksi. Prediksi. Jelas. Jelas. juara 10. Hah? 10. Enggak lah. 10 besar. 10 besar. besar. 10 besar. Jelas lah. Udah nggak usah ditanya. Ya, Kalian udahlah. aja lah. Udah. Peringkat minus. Hah, peringkat minus. Iya. Ya, Peringkat minus kan? Iya. 0, peringkat 0. Nol. 0 di atas 1. Oh, berarti seri B. Dari C lah. Peringkat kalau secara materi sih mungkin sama kayak Bung Rasan sama Ferdi ke Madrid musim lalu ya, yang Ya. kemarin ya. Iya ya. Bakal ketat lah sama peringkat. Bahkan mungkin kalau di Italia sama 1 2 3 nih. Hmm. Bakal ketatnya tuh. Karena ya kita lihat dari tim kompetitornya transfernya lebih wah gitu. Kalau Milan bisa menjaga performa musim lalu atau bahkan meningkatkan sih ya bakal ketat. Tapi juara, dibilang juara sih secara subjektif sih Pede aja yakin juara. Sebagai Milanis. Sebagai Sebagai Milanisti Milanisti. yakin. Apalagi ya banyak pemain yang muda-muda baru lah gitu. Ya. Kalau dari gua dengan gelagat seperti ini, gua mungkin ketiga ya. 3 ya. Mungkin ketiga Sama. ya. Ya, mungkin ketiga bukan karena gue internisti, bukan apa, karena ada pesaing baru nih Iya, di apa namanya, di perebutan Scudetto. Di 4 besar lah ya sebagai Ya, ya. bahkan juara sih kata iya, gua, bahkan perebutan juara Iya. gitu, tidak hanya 4 besar. Jadi, tapi nanti kita Siapakah kompetitornya? ya, nanti. Itu nanti. Jangan lupa pantengin terus. Yoi. Itu ada podcast. Itu Giliran podcast. gua nih. Oke. Jangan lupa ya, terakhir sebelum ditutup,
untuk subscribe channel YouTube kita, Betul. like videonya, share ke teman-teman kalian yang sekiranya suka sepak bola, apalagi sesuai dengan tema hari ini ya, Serie A, AC Milan, gitu kan. Pada Milanisti Indonesia. Betul, like juga video kita, komen di bawah kalau kalian punya pandangan-pandangan tentang enggak Milan gini, Milan gitu, silahkan. Atau ada yang mau dibahas nih apa gitu, Ya. silahkan. Punya konten-konten menarik yang kira-kira Guys, bahas ini dong. Gitu. Itu boleh banget kita tunggu banget itu mah. Iya. Dan terakhir jangan lupa nyalain loncengnya, Ya, biar notifikasi. Tuning. Nah, Biar nggak ketinggalan konten-konten dari Shoot Ada Podcast. Jangan lupa download aplikasi Noise dan Spotify karena kita juga udah ada di situ ya. Yap. Betul. Dan terakhir Twitter kita di Shoot Ada @shootadapodcast. juga. Ya. Betul. Itu aja paling dari kami. Ada ini ya sedikit Apa? pesan moral Apa tuh sama untuk Milanisti. Apa tuh? Pioli ini mantep ya. Ada pesan moralnya juga. Apa? Manfaatkan yang ada dulu. Bersyukur dengan apa yang ada, dengan apa yang ada. dan manfaatkan sebaik mungkin. Bersyukur kepada Allah. Oke semuanya, thank you, see you. Kita out. Bye. Bye.